Halo pemirsa dimanapun Anda berada, khususnya para pemirsa channel Jogja Plus. Jumpa lagi informasi terkini tentang aktivitas vulkanik Gunung Merapi dan informasi tentang ke gunung apian lainnya. Dan kali ini kita tidak akan secara khusus membicarakan tentang apa yang terjadi di Merapi, tetapi kita akan melanjutkan perhatian kita pada fenomena yang terjadi di sekitaran Salatiga, Banyu Biru, Ambarawa, dan tentu saja di Rawapening, yaitu rangkaian gempa tektonik dangkal yang berlangsung sejak Sabtu dini hari 23 Oktober 2021 sampai Senin 25 Oktober 2021, artinya sudah berlangsung selama lebih kurang 3 hari ini. Masih dilaporkan terjadi getaran-getaran meskipun frekuensinya tidak sebanyak pada Sabtu dan Minggu. Nah, ada banyak pertanyaan yang dilontarkan oleh para pemirsa terkait dengan titik di mana sebaran gempa tektonik itu terjadi, dan pada video sebelumnya sudah kita sampaikan berdasarkan data dan analisis dari BMKG di mana lokasi titik-titik sebaran gempa yang mengguncang sekitaran Banyu Biru, Ambarawa, dan sebagian Salatiga. Mungkin tidak semuanya bisa merasakan itu, tetapi menggunakan peralatan seismik kegempaan itu bisa tercatat. Kemudian juga ada pertanyaan lain, apakah ini gempa vulkanik yang mengindikasikan terjadinya aktivitas baru vulkanik, ataukah ini memang betul-betul gempa tektonik? Dr. Daryono MSI dari BMKG Pusat sudah menyampaikan dugaan awalnya bahwa rangkaian gempa yang jumlahnya mencapai puluhan kali, tepatnya ini sudah 34 kali terjadi yang tercatat oleh peralatan seismik, itu masuk kategori gempa swarm atau rentetan gempa skala kecil. Tidak ada gempa utamanya atau main shocks-nya tidak ada, tetapi kemudian merata dan tersebar di satu area yang berdekatan. Ini gempa swarm. Nah, gempa swarm ini biasanya terkait dengan aktivitas vulkanik. Nah, apa yang terjadi di sekitaran Ambarawa, Salatiga, dan Rawapening ini apakah ada kaitannya dengan aktivitas vulkanik di mana? Kalau betul itu terjadi, apakah di Gunung Berapi Telomoyo ataukah di Rawapening yang sebagian orang kemudian menyebut bahwa Rawapening itu dulunya adalah kawah atau kaldera gunung api purba, ataukah dari mana? Apakah Gunung Berapi Ungaran? Nah, kali ini kita akan mencoba untuk memberikan penjelasan sedikit berdasarkan referensi yang saya miliki. Pertama adalah terkait apakah betul Rawapening atau Danau Rawapening ini adalah bekas kawah atau kaldera gunung berapi purba, dan apa serta siapakah Gunung Api Ungaran. Pada video sebelumnya sudah kita ceritakan tentang Gunung Berapi Telomoyo yang sesungguhnya dia adalah gunung berapi tipe strato atau stratovolcano yang masih aktif, tetapi posisinya adalah tidur panjang atau dorman. Nah, Gunung Ungaran juga sama, dia adalah gunung berapi yang aktif. Tipenya sama juga, tipe strato atau kerucut stratovolcano, tetapi dia juga dalam status sebagai gunung berapi yang sedang tidur panjang atau dorman. Ya, indikasi bahwa sumber-sumber panas bumi, sumber-sumber menuju ke dapur magma ada, bisa diindikasikan dari sejumlah sumber air panas yang berada di sekeliling Gunung Ungaran. Nah, lalu siapa ini Gunung Ungaran ini berdasarkan riwayat geologinya? Saya mengutipkan dari hasil penelitian bersama antara Jenian Marin Agung Haryoko Subagyo Pramowijoyo dan Hani Humaida. Ini gabungan peneliti dari jurusan Teknik Geologi UGM dan BPPTK Yogyakarta. Nah, dalam penelitian ini disebutkan bahwa Gunung Ungaran adalah bagian dari sabuk gunung api kuarter aktif Jawa yang terbentuk akibat subduksi lempeng Samudra Indo-Australia di bawah lempeng benua Eurasia.
Nah, jadi ini adalah sama seperti Gunung Merapi, Gunung Merbabu, Gunung Telomoyo, Gunung Ungaran juga sama, posisinya adalah gunung berapi yang berada di zona subduksi, ya, lempeng antara Indo-Australia dan benua Eurasia, dan ini sangat aktif membentuk bagian dari Ring of Fire atau cincin api Asia Pasifik. Nah, secara fisiografis Gunung Api Ungaran terletak pada sabuk vulkanik quarter zona Solo antara zona Kendeng dan pegunungan Serayu Utara. Ini berdasarkan hasil penelitian ahli geologi dari Belanda yang namanya Van Bemmelen pada tahun 1949. Van Bemmelen ini hasil penelitiannya, kajian-kajiannya menjadi referensi para geolog dan ahli vulkano di banyak tempat termasuk di Indonesia. Kemudian Gunung Ungaran ini diklasifikasi sebagai gunung api tipe B, ya, berdasarkan penelitian Kusuma Dinata dan kawan-kawan pada 1979 berdasarkan keberadaan kerucut vulkanik dan lapangan manifestasi panas bumi aktifnya. Tadi saya sudah sebut sumber-sumber air panas itu terdapat di sekeliling Gunung Ungaran yang sekarang ini posisinya adalah jadi hunian yang sangat padat penduduk di sekitarnya. Di sekelilingnya adalah kawasan padat penduduk mulai dari Ambarawa, Ungaran dan lain sebagainya yang mengarah ke Semarang di ibu kota provinsi Jawa Tengah. Nah, Gunung Ungaran adalah tipe gunung api bertipe strato, mohon maaf ya, gunung api tipe strato yang letaknya dekat dengan pantai utara Jawa, ya. Jadi kalau dari puncak Gunung Ungaran kita bisa melihat Laut Jawa, Kota Semarang dan lain sebagainya yang ada di sisi utaranya. Aktivitas vulkanik ke Gunung Ungaran ini mungkin tidak tercatat di sejarah modern manusia, ya, tapi berdasarkan hasil penelitian para ahli geologi ini, Gunung Ungaran ini sangat tua, jadi bisa dikategorikan atau digolongkan menjadi bagian dari Gunung Ungaran tua dan Gunung Ungaran muda, ya. Gunung kerucut Ungaran tertua ini sudah runtuh dan sisanya bisa ditemukan berdasarkan penelitian Bemmelen ini ada di lereng utaranya, ya. Kemudian aktivitas Ungaran tua pada masa Pleistosen tengah ini menghasilkan andesit basaltik dan jenis batuan basal. Jadi masa Pleistosen tengah ini sudah jutaan tahun yang lalu, sehingga ini sangat wajar jika tidak terdapat catatan dalam riwayat sejarah kita apakah yang terjadi pada waktu itu, karena manusia mungkin belum menghuni wilayah ini, jadi masih dalam bentuk daratan yang sangat tua, tetapi ini gunung ini sudah mengalami atau sudah memperlihatkan aktivitasnya yang sangat tinggi, ya. Lalu apa kaitannya Gunung Ungaran ini dengan Rawapening, ya? Apa kaitannya Gunung Ungaran ini dengan Gunung Telomoyo, Gunung Merbabu dan lain sebagainya? Berikutnya akan saya sampaikan terkait dengan sejarah vulkanotektonik Gunung Ungaran, ya. Jadi penyebaran satuan morfologi Gunung Ungaran sangat dipengaruhi oleh pola aktivitas gunung api pada masa lampau dan batas fisiografi di sekitarnya. Ini memang istilahnya banyak yang sangat teknis, ya, tentang kegeologian, tetapi secara sederhana memang ini seperti Gunung Merapi itu juga terbentuk karena dia jenisnya juga atau tipenya strato vulkano, gunung berkerucut itu, sehingga proses pembentukannya pun juga terjadi mirip-mirip saja antara Gunung Merapi, Gunung Merbabu, Gunung Telomoyo dan Gunung Ungaran ini. Jadi terjadi perlapisan akibat aktivitas vulkanik pada masa lampau. Kemudian berdasarkan morfostratigrafinya, aktivitas Gunung Ungaran telah mengalami beberapa kali periode aktivitas. Aktivitas Ungaran tua terwujud pada satuan morfologi dengan tekstur yang sangat kasar membentuk lembah dan punggungan yang terjal. Jadi kalau misalnya kita bisa melihat itu, ya, di daerah Bandungan dan sekitarnya itu terdapat wilayah-wilayah yang memiliki punggungan-punggungan terjal dan lembah-lembah yang sangat dalam. Jadi ini bagian dari aktivitas Gunung Ungaran pada masa yang lampau. Kemudian aktivitas Gunung Ungaran berjalan pada periode Ungaran muda, yang gunung ini kemudian
menutupi gunung tuanya, sehingga aktivitas vulkanik Gunung Ungaran Muda ini menutupi sebagian besar tubuh gunung api. Kemudian satuan kerucut sentral Ungaran Muda merupakan pusat vulkanik yang terkini menutupi daerah puncak sejauh radius lebih kurang 2 km. Ya, ciri-cirinya satuan memiliki tekstur batuan yang sangat kasar, kemudian tingkat erosinya lebih rendah dibandingkan blok Ungaran Tua atau Gunung Ungaran Tua. Kemudian berikutnya berdasarkan beberapa aktivitas tersebut, Gunung Ungaran telah mengalami 3 kali masa rehat. Sepanjang dari jutaan tahun lalu sampai ratusan ribu tahun yang lalu, itu masa rehat pertama terjadi pada selang waktu antara aktivitas Ungaran tertua hingga Ungaran Tua. Sebagaimana hasil penelitian itu menghasilkan endapan sedimen asal vulkanik di luar daerah penelitian. Masa rehat kedua terjadi antara Ungaran Tua hingga Ungaran Muda. Pada masa ini terjadi perubahan morfologi tubuh gunung api secara destruktif, yaitu terjadi erosi tubuh Ungaran Tua secara intensif dan beberapa runtuhan berarah relatif ke sisi barat laut dan tenggara, sehingga hasil erosinya itu menghasilkan sisa bentuk lahan berupa blok Ungaran Tua dan bentuk lahan baru, yaitu endapan vulkanik klastik pada kaki gunung Ungaran. Nah, sedangkan runtuhan yang berarah ke barat laut dan tenggara ini juga berakibat pada pengendapan material vulkanik di bagian tenggara Gunung Ungaran. Konsekuensinya terjadi pembendungan aliran di sekitarnya yang akhirnya membentuk rawa pening atau danau rawa pening di daerah Ambarawa dan Salatiga. Rawa pening bersumber pada aliran yang berhulu dari Gunung Ungaran, Gunung Telomoyo, dan Gunung Merbabu. Sungai yang seharusnya mengalir ke utara terbendung secara alamiah oleh endapan vulkanistik membentuk danau antar pegunungan. Nah, dari hasil penelitian geologis ini sudah jelas bahwa danau rawa pening terbentuk akibat endapan vulkanik kastik Gunung Ungaran, ya, sehingga dia bukan kawah, dia bukan kaldera, tetapi danau alamiah yang terbentuk karena dia berada pada cekungan terendah di antara Gunung Ungaran, Gunung Telomoyo, dan Gunung Merbabu. Nah, jadi dengan demikian bisa sedikit banyak terjawab bahwa rawa pening bukan kawah dan juga bukan kaldera gunung berapi. Sehingga apa yang terjadi sekarang ini, beberapa hari terakhir ini di daerah Banyu Biru, daerah Ambarawa, kegempaan ini agak condong bahwa yang terjadi adalah gempa swam tektonik atau gempa tektonik dangkal akibat aktifnya sesar atau patahan Merapi, Merbabu, Telomoyo, dan Ungaran. Demikian pemirsa yang bisa disampaikan perkembangan terkini terkait dengan apa yang terjadi di rawa pening Banyu Biru, Salatiga, Ambarawa yang dilaporkan sampai hari ini Senin 25 Oktober masih terjadi getaran-getaran dalam skala yang lebih rendah, dan ini juga memberikan pemahaman kepada kita bahwa Gunung Ungaran yang berdiri atau menjulang di wilayah Kabupaten Semarang, Ungaran, dan bisa dilihat dari kota Semarang ini adalah gunung berapi yang masih aktif dan statusnya sedang tidur. Demikian pemirsa informasi yang bisa sampaikan, semoga bermanfaat untuk Anda dan kita semua. Salam tangguh. Dadah. Sampai jumpa di edisi berikutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.